Seorang sultan muda, tampan, berkuasa, dan bergelimang emas. Di istana megahnya, ia punya segalanya, kecuali satu, cinta. Hingga takdir mempertemukannya dengan seorang gadis desa dari Indonesia. Sederhana, polos, dan berhati tulus. Yang awalnya hanya pembantu, perlahan menjadi wanita yang menggetarkan hati sang penguasa gurun. Dari tatapan tak disengaja, lalu berubah menjadi cinta yang menantang takdir. Inilah kisah nyata tentang cinta yang tak kenal kasta, tak peduli asal, dan sanggup menembus tembok kekuasaan. Sebuah perjalanan hati antara pelayan desa dan raja minyak yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Di tengah hamparan padang pasir yang luas dan membara di Jazirah Arab, berdiri sebuah istana megah menjulang laksana oase di tengah kesunyian. Dindingnya terbuat dari marmer putih berkilau memantulkan cahaya matahari gurun. Jendela-jendela megahnya dihiasi tirai sutra dari Persia yang berayun lembut ditiup angin panas. Istana ini adalah milik seorang pria muda, kaya raya sekaligus berkuasa, bernama Syekh Asfar. Ia adalah seorang sultan Arab yang namanya termasyhur hingga ke ujung dunia berkat kekayaan minyaknya yang nyaris tak terhitung. Namun, di balik kemewahan itu tersimpan rahasia yang jarang diketahui. Syekh Asfar hidup seorang diri. Tak ada istri, tak ada keluarga yang menemaninya. Hari-harinya diisi gema langkahnya sendiri di lorong panjang istana, sementara malam-malamnya ditemani hembusan angin gurun yang menyentuh jendela. Kesendirian itu begitu dalam. Hidupnya penuh protokol, pertemuan bisnis, dan tatapan kagum orang-orang yang hanya mencintai hartanya, bukan dirinya. Tak ada satupun yang benar-benar mengerti sepi yang ia rasakan. Seringkali, ia duduk di balkon istana menatap langit malam, bertanya pada bintang, apakah ini harga dari semua yang kumiliki? Hingga suatu hari, segalanya mulai berubah. Seorang gadis muda datang dari negeri jauh. Berpakaian sederhana, menunduk penuh hormat. Namanya Sari, gadis desa dari Jawa Tengah yang merantau ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia hanyalah gadis biasa, namun ada sesuatu dalam dirinya yang istimewa. Tutur kata yang lembut, tatapan yang jernih, dan langkah yang penuh ketulusan. Sari bekerja tanpa keluh kesah. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan ala kampung, menyapu halaman istana, membersihkan kaca-kaca raksasa, hingga memastikan setiap sudut rumah berkilau. Semua dikerjakannya sendirian, tanpa suara, tanpa protes. Bahkan ketika tangannya lecet karena cairan pembersih, ia tetap tersenyum. Dari balik jendela, Syekh Asfar kerap memperhatikannya diam-diam. Ia heran, bagaimana gadis sesederhana itu bisa begitu rajin tanpa pernah meminta imbalan lebih. Perlahan, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Sari menata bunga, menyisir rambut sambil bersenandung tembang Jawa, atau senyumnya yang entah bagaimana mampu menenangkan hati. Kehadiran Sari mengisi ruang kosong di hatinya. Ada ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang, sesuatu yang jarang ia temui di dunia tempat ia berkuasa. Hari-hari berlalu. Sari menjalani rutinitasnya dengan disiplin meski rindu pada kampung halaman. Di lubuk hatinya, ia hanya ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk ibunya di desa. Namun, pengorbanan itu ternyata menarik perhatian seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Syekh Asfar mulai lebih sering meninggalkan ruang kantornya, sekadar melihat Sari menata bunga atau mendengarkan senandung lirihnya. Suatu pagi, ia memberanikan diri menghampiri dapur. Sari tengah menggoreng tempe, aroma bumbu khas Indonesia memenuhi ruangan. Menyadari kehadiran sang sultan, Sari terkejut lalu menunduk dalam. "Maaf, Tuan, saya tidak tahu Anda datang," ujarnya pelan. Syekh hanya tersenyum. "Apa yang kau masak?" Aromanya mengingatkanku pada sesuatu yang hangat, meski aku tak tahu apa. Sejak saat itu, Syekh Asfar sering datang ke dapur. Ia mulai menyukai masakan sederhana Sari, sayur lodeh, sambal terasi, nasi goreng kampung. Kadang,
Ia duduk di meja kecil dekat pintu, memperhatikannya memasak sambil menanyakan kisah kampung halaman. Sari bercerita tentang sawah, gunung, dan sungai tempatnya bermain saat kecil, juga tentang ibunya yang pandai menenun batik. Dalam percakapan sederhana itu, tumbuh sesuatu yang tak pernah mereka duga, rasa nyaman, rasa aman, dan rasa yang selama ini tak pernah mereka temui di kehidupan masing-masing. Di istana megah di tengah padang pasir, di bawah langit yang membara, dua hati dari dunia berbeda mulai mendekat, tanpa mereka sadari. Sari dengan kepolosannya tak menyadari bahwa kata-katanya selama ini telah menjadi obat bagi luka lama di hati Syekh Asfar. Di sisi lain, sang sultan dengan sikapnya yang tenang mulai menunjukkan perhatian yang berbeda dari biasanya. Suatu sore, Sari menemukan sebuah kotak kecil di kamarnya. Di dalamnya, terbaring sepasang anting emas berbentuk bunga melati, disertai secari kertas dengan tulisan Arab yang telah diterjemahkan, untuk yang telah membawa harum ke dalam istanaku. Jantung Sari berdegup kencang. Ia tak pernah menerima hadiah seindah itu. Keesokan paginya, dengan ragu ia memberanikan diri menemui Syekh Asfar untuk mengembalikan hadiah tersebut. "Maaf, Tuan, ini terlalu mewah untuk saya," ucapnya pelan. Syekh menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, "Sari, semua yang ada di istana ini mungkin mahal, tetapi tidak ada yang lebih berharga dari senyummu. Tolong, jangan kembalikan hadiah ini." Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh, namun sekaligus takut. Ia tahu batas dirinya. Ia tahu siapa dirinya. Tetapi mengapa hatinya bergetar setiap kali sang sultan datang? Sejak hari itu, suasana di istana berubah. Mereka mulai sering berbincang di taman, berjalan bersama di koridor panjang yang sunyi, bahkan kadang tertawa kecil bersama. Para pelayan mulai menyadari kedekatan itu, namun tak ada yang berani berkomentar. Semua tahu bahwa di balik dinding marmer dan emas, tumbuh sesuatu yang tak biasa, cinta yang tak terucap, namun tak bisa disembunyikan. Suatu pagi, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Syekh Asfar bangun lebih awal dari biasanya. Entah mengapa, dadanya berdebar tanpa sebab. Tanpa mengenakan jubah resmi, ia melangkah pelan di koridor menuju taman kecil yang biasanya sepi. Namun langkahnya terhenti ketika melihat pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan dari sana keluar Sari. Rambutnya masih basah, tubuhnya hanya terbalut handuk putih seadanya. Sari tak menyadari kehadirannya. Saat mata mereka bertemu, waktu seperti membeku. Sari terperanjat, lalu buru-buru menunduk dan masuk kembali ke kamar dengan wajah memerah. Momen singkat itu meninggalkan jejak dalam di hati Syekh Asfar. Sejak saat itu, pikirannya dipenuhi bayangan Sari. Ia merasa bersalah, namun tak mampu menolak gejolak yang mulai tumbuh di dadanya. Apakah ini hanya ketertarikan sesaat, atau rasa yang lebih dalam? Hari-hari berikutnya menjadi aneh. Mereka saling menghindar, tapi tak bisa berhenti saling mencuri pandang. Sari lebih banyak diam, fokus bekerja. Namun Syekh Asfar mulai mendekat dengan cara halus. Mengajaknya duduk di taman, memberi pujian kecil, atau mendengarkan kisah masa kecilnya di kampung. Hingga suatu malam, setelah jamuan tamu penting berakhir, Syekh Asfar tidak langsung menuju kamarnya. Ia berjalan ke dapur, berharap Sari masih di sana. Benar saja, ia melihat Sari sedang mencuci piring sambil menyanyikan lagu Jawa dengan suara lembut. Wajahnya lelah, namun damai. "Asari," panggilnya pelan. Sari menoleh kaget. "Tuan, sudah larut," ujarnya. "Aku tidak bisa tidur," jawab Syekh jujur. "Aku ingin bicara. Duduklah sebentar bersamaku." Di ruang makan yang hening, hanya ada dua hati yang berdebar. Syekh menatap mata Sari lama, tanpa kata. Perlahan, tangannya menyentuh tangan Sari. Ragu, namun lembut. Sari tak menepis. Ia hanya menunduk, membiarkan sentuhan itu bertahan. Malam itu, perasaan yang selama ini mereka sembunyikan meledak. Mereka larut dalam pelukan, dalam ciuman yang tak seharusnya terjadi. Dunia seakan berhenti, hanya menyisakan mereka berdua dan kesunyian malam gurun. Keesokan paginya,
Sari duduk sendiri di sudut taman belakang. Jemarinya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya melayang pada malam sebelumnya. Malam di mana ia dan Syekh Asfar melangkah melewati batas, bukan lagi sekadar majikan dan pembantu, melainkan dua manusia yang saling jatuh cinta namun terikat oleh aturan tak tertulis. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia tak tahu harus menyesal atau bersyukur. Hatinya bergejolak. Ia bukan perempuan sembarangan. Ia datang ke tanah Arab dengan niat suci, membawa nama baik keluarganya. Tetapi kini, ia telah menyerahkan segalanya pada pria yang belum sah menjadi suaminya. Dari kejauhan, Syekh Asfar berdiri memandanginya. Rasa bersalah dan cinta bercampur menjadi satu. Ia tahu apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Namun ia juga tahu, hatinya tak lagi bisa berpaling. Syekh Asfar mendekat perlahan, lalu duduk di samping Sari. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. "Maafkan aku tak pernah bermaksud menyakitimu." Sari menggeleng, matanya sembab. "Bukan salahmu, Tuan, ini salahku juga. Aku terlalu nyaman, terlalu lemah." Ia menarik napas panjang, lalu menatap tanah. "Tapi kita harus hentikan ini. Saya hanya seorang pembantu, dan Anda seorang sultan." Syekh Asfar menatapnya tajam. Tatapan itu bukan lagi milik seorang penguasa, melainkan seorang pria yang sedang mencintai wanita di hadapannya. "Tidak, Sari. Kau bukan hanya pembantu. Kau adalah wanita yang telah mengubah hidupku. Aku tak peduli siapa dirimu, atau dari mana asalmu. Aku ingin kau sepenuhnya menjadi istriku." Sari terkejut. Jantungnya berdegup kencang. "Menikah dengan saya?" tanyanya tak percaya. "Ya, aku akan menikahimu," jawab Syekh tegas. "Bukan untuk menebus apa yang telah terjadi, tapi karena aku yakin, aku tak ingin dunia mengenalmu hanya sebagai wanita yang tinggal di istanaku. Aku ingin dunia tahu, kau adalah istriku, pendampingku." Air mata Sari kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan haru. Tak pernah terlintas dalam pikirannya, seorang gadis desa dari lereng gunung bisa menyentuh hati seorang sultan. Rupanya cinta memang tak pernah memilih berdasarkan status. Malam itu, di bawah cahaya bulan gurun, Syekh Asfar memanggil ulama istana secara pribadi. Di sebuah ruangan sederhana, ruang yang biasanya hanya digunakan untuk tamu biasa, akad nikah dilangsungkan. Singkat, namun penuh makna. Tanpa gaun mewah, tanpa mahkota emas. Hanya cinta, doa, dan dua hati yang akhirnya bersatu dalam ikatan suci. Beberapa bulan berlalu sejak akad itu menyatukan dua hati dari dunia yang berbeda. Istana pasir yang dulunya sunyi kini terasa hidup. Tak ada lagi langkah hampa di koridor marmer. Tak ada lagi malam panjang yang membekukan hati sang sultan. Semuanya berubah sejak Sari menjadi bagian hidup Syekh Asfar, bukan lagi sebagai pelayan, tetapi sebagai istri yang sah dan dicintai. Pernikahan mereka sederhana, namun hangatnya menembus dinding-dinding emas istana. Para pelayan yang awalnya bingung dan saling berbisik, kini bisa melihat sendiri kebahagiaan tulus di wajah majikannya. Sari tetap rendah hati. Ia tak mengubah gaya hidupnya, masih bangun pagi, menyapu halaman, dan menyeduh teh dengan tangannya sendiri untuk sang suami. Meski kini ia adalah permaisuri kecil di istana besar. Syekh Asfar pun berubah. Ia lebih sering tertawa, lebih banyak tersenyum, dan lebih sering berada di rumah. Ia membaca puisi Arab kuno untuk Sari, bahkan mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Jawa. Logatnya sering membuat Sari tertawa geli, dan itu menjadi momen sederhana yang mereka simpan di hati. Cinta mereka tumbuh perlahan, tanpa perlu diumbar. Mereka bahagia dalam kesunyian gurun, di bawah langit luas yang telah menjadi saksi sejak awal kisah mereka. Syekh Asfar tak pernah menyangka, cinta sejatinya datang bukan dari darah bangsawan atau wanita kerajaan, melainkan dari seorang gadis sederhana yang mencuci piring dengan hati, bukan dengan paksaan. Kebahagiaan mereka pun berlipat ganda ketika, suatu pagi, Sari merasa mual dan lelah. Dokter istana dipanggil. Beberapa jam kemudian,
Sang dokter tersenyum dan berkata pelan, "Yang mulia, Nyonya Sari sedang mengandung." Sejenak, dunia seperti berhenti. Syekh Asfar menatap Sari dengan mata berkaca. Dan untuk pertama kalinya, sang sultan menangis. Bukan karena duka, melainkan rasa syukur yang begitu dalam. Waktu berjalan. 9 bulan kemudian, tangisan bayi menggema di ruang bersalin pribadi istana. Seorang bayi perempuan lahir dengan mata bening seperti ibunya, dan senyum tenang seperti ayahnya. Mereka menamainya Amira, yang berarti malam yang indah. Setahun kemudian, lahirlah seorang putra. Mereka menamainya Ali, si kecil yang tangguh dan riang. Istana itu kini tak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan rumah yang sesungguhnya. Ruang-ruang luas yang dulu sepi kini dipenuhi tawa anak-anak, langkah-langkah kecil yang berlarian di koridor marmer, dan nyanyian Sari yang kini ia lantunkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga kecil yang ia cintai sepenuh hati. Suatu malam, Syekh Asfar dan Sari duduk di atap istana. Langit gurun yang bertabur bintang menjadi saksi. Di pangkuan Sari, Amira terlelap dengan damai, sementara Ali menggenggam erat jari kecil ibunya. Syekh Asfar meraih tangan Sari, menggenggamnya hangat. "Andai waktu itu aku tidak memanggilmu ke sini," ujarnya lirih, "mungkin aku akan tetap menjadi sultan yang kesepian. Tapi Allah menghadiahkanku kamu." Sari tersenyum. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena luka, melainkan karena bahagia. "Aku juga tak pernah menyangka akan menemukan rumah sejauh ini," bisiknya. "Tapi ternyata, rumah bukanlah sekadar tempat. Rumah adalah siapa yang menanti kita dengan cinta." Di ujung padang pasir yang sunyi, di dalam istana marmer putih yang dulu kosong, kini cinta tumbuh seperti bunga yang mekar di tengah badai pasir. Mereka memang tak hidup sempurna, tetapi hati mereka penuh kasih. Dan bagi Syekh Asfar dan Sari, itu sudah lebih dari cukup untuk bahagia selamanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.